Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Bahasa Indonesia, Ibu Endang Wahyuningsih MPD, serta teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat seperti saat sekarang ini. Selanjutnya, selawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup untuk kita, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato saya tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan. Dan harapan saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat bagi saya pribadi dan juga bagi para pendengar semuanya. Pendidikan adalah pengajaran, pembelajaran, keterampilan, dan juga kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga bisa dilakukan secara otodidak atau sendiri. Pendidikan dapat meningkatkan kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, serta keterampilan yang bermanfaat bagi diri kita ataupun untuk masyarakat umum. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi, meningkatkan sumber daya manusia, dan juga mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan juga memegang peranan penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa diletakkan. Lahirnya bangsa yang cerdas dan bijaksana dimulai dari generasinya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa salah satu tujuan negara yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 dijelaskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yang bunyinya yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam ajaran agama Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan Islam selalu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan karena setiap umat Islam memiliki kewajiban untuk mencari ilmu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan nomor hadis 224, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Para pendengar yang berbahagia, berdasarkan dari hadis Nabi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3
kita tahu bahwa pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting, baik bagi kehidupan pribadi, kehidupan berbangsa, dan juga bernegara. Namun sayangnya, di negara kita ini, tidak semua orang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga ke tingkat pendidikan yang tinggi. Hal itu disebabkan karena mulai dari keterbatasannya ekonomi, keterbatasannya sarana dan prasarana, dan juga keterbatasan akses yang membuat pendidikan itu menjadi sangat sulit untuk diraih oleh anak-anak bangsa, terutama bagi anak-anak yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan, mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Apabila seseorang sudah menempuh pendidikan yang tinggi, maka akan memberikan dampak yang positif bagi masa depannya. Karena pendidikan memiliki peranan penting terhadap masa depan seseorang. Adapun peranan penting terhadap masa depan seseorang yaitu antara lain 1. Untuk memberikan informasi dan pemahaman. Dengan adanya pendidikan, maka seseorang mengerti, memahami, dan mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan yang terus berkembang dengan pesatnya. Yang kedua, menciptakan generasi penerus bangsa yang ahli dalam berbagai bidang. Yang ketiga, mendapatkan gelar yang nantinya berguna untuk keperluan karir yang berguna di masa mendatang. Yang keempat, yaitu membentuk pola pikir yang ilmiah, yaitu terstruktur dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Para pendengar yang terhormat, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan pribadi, beragama, maupun berbangsa dan bernegara, marilah kita persiapkan diri kita untuk meraih pendidikan setinggi mungkin dan semaksimal mungkin, agar kita memiliki masa depan yang cerah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita bersama dan memotivasi kita agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Jika dalam penyampaian kata saya terdapat kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.